Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد. Segenap para jamaah sekalian, wabil khusus jamaah MTA Majelis Taklim Angkasa 56 di mana saja berada, yang berada di radio frekuensi 14183.0 maupun yang bergabung di media Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala perkara urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita ilmu yang manfaat fid din wa dunya wal akhirah, serta Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya bernilai pahala di sisi Allah, menjadi wasilah diterimanya amal ibadah kita, dan juga menjadi jalan diampuni dosa-dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kembali biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini di dalam kajian pembahasan pembelajaran ilmu tajwid dan juga dalam praktek cara baca dari teori-teori yang ada yang sudah pernah kita pelajari di dalam kajian pembelajaran ilmu tajwid. Intinya, ketika kita mempelajari Al-Quran dengan bacaan yang baik, mudah-mudahan insya Allah kita pun menjadi salah satu di antara tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga keutuhan daripada tata cara bacaan Al-Quran yang Allah perintahkan kita untuk membaca dengan bacaan baik dan benar. Atau bahasanya Allah perintah kita untuk bisa baca Al-Quran dengan tartil gitu. Jadi, nah ini semuanya butuh usaha. Segala sesuatu hal butuh usaha ikhtiar. Kita sudah sering diberikan nasihat dan keilmuan dari guru-guru kita kemarin tentang
bab tawakal ya, dan di dalamnya kan butuh ikhtiar. Dan ini semuanya butuh usaha, doa dan lainnya. Kalaupun mungkin kita pernah bertanya dalam pertanyaan yang mungkin singkat, bagaimana ibaratnya caranya khusyuk, kan gitu ya. Pertanyaan yang singkat bisa jadi juga mungkin jawaban yang tepat, yang padat, bahkan mungkin singkat juga, tapi prakteknya butuh belasan, mungkin puluhan tahun untuk melatih pertanyaan tentang khusyuk di dalam sholat ataupun khusyuk di dalam zikir. Betul apa betul? Nah, begitu juga kita dalam praktek cara bacaan Al-Quran. Bagaimana sih biar bacaannya kita itu baik? Ya sama, tidak lain tidak bukan adalah kita banyak melatih lisan kita membaca tiap-tiap huruf-huruf dalam Al-Quran dengan harokatnya, terlebih nanti mempelajari tentang maknanya dan seterusnya. Bacaan Al-Quran saja kalau kita pelajari, subhanallah, begitu luasnya. Ilmu bacaan saja sudah begitu luas, begitu banyak. Apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, dengan ilmu balaghahnya, nahwu sorofnya, tafsirnya, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita pelajari dulu yuk pelan-pelan, ya, bacaannya dulu dah. Bacaannya dulu, walaupun mungkin yang kita pelajari ini kalau kita anggap belajar baca mulu kan gitu ya, ya. Tapi justru dari cara baca yang benar, cara baca yang baik, ini menjadi modal dasar buat kita untuk menjaga keutuhan bacaan Al-Quran, sehingga Al-Quran akan terus dalam kondisi bacaan yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Memang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan yang Allah yang akan juga menjaganya ila yaumil qiyamah, atau sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu masih akan tetap di bumi ini sampai nanti Al-Qur'an itu pun kembali diangkat seperti kitab-kitab yang lain. Maka dari itu, mumpung kita diberikan kesempatan hidup, sehat afiat, kemudahan-kemudahan, mari sama-sama bersinergi untuk belajar baca Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Pak, Bu. Iya, tentang apa itu? Tentang apa coba? Mad farq atau mad farqi, ya. Nah, kita belajar tentang mad farq atau mad farqi. Sebagaimana contoh kemarin sudah beberapa kita pelajari. Nah, pada kesempatan ini kembali kita mencoba mempraktekkan. Ya, kita coba praktekkan bacaan mad farq dari beberapa teori bacaan termasuk contoh yang ada di buku. Kita coba secara utuh, baik pada huruf yang bertasydid maupun pada huruf yang bertanda sukun. Karena intinya mad farq ini adalah kemarin disebut apa? Mad lazim, ya. Cuma mad lazim yang rada beda dari prosesnya, ya, dari prosesnya. Karena mad lazim ada yang memang terjadinya karena aslinya tasydid, tapi proses mad farq ini terjadi karena adanya yang disebut hamzah
ham. Baik, sebelumnya saya akan coba yang di Zoom mungkin yang mengikuti bisa di-share. Saya share ya. Yang tidak mengikuti di Zoom silahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya dalam surah An-Naml ayat 59. Surah An-Naml ayat 59. Ya, silakan dibuka mushafnya. Sementara saya akan coba share yang ada di Zoom. Yang di An-Naml surat berapa tuh? Surat berapa An-Naml? Iya, dibuka surah yang ke-27. Yang di Zoom terlihat atau enggak? Sudah? Sudah, guru jelas. Baik. Surah berapa, Pak? Saya akan coba bacakan terlebih dahulu dalam surah An-Naml ayat 59. Yang di radio sudah dibuka? Baik, silakan disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Saya ulang, simak lagi. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, mad faroknya kemarin yang mana bacaannya? Iya, bacaan Allahnya itu. Di situ ada hamzah istifham a ketemu dengan lafaz Allah. Ketemu dengan lafaz Allah. Maka a-nya itu terjadinya proses mad lazim, ya. Proses mad lazim. Jadi kadar panjangnya bacaannya berapa harokat mad lazim? Panjang bacaannya yaitu 6 harokat. Kadar panjang bacaan 6 harokat ini kenapa disebut mad lazim? Karena diantaranya sepakat para ulama ahlul qura, para ulama ahli tajwid, ya, mereka membaca tidak ada yang kurang daripada 6 harokat. Itu. Kalau disebut mad wajib masih ada perbedaan cara baca panjang. Apalagi disebut mad jaiz munfasil, ada juga perbedaan cara baca panjang. Tapi kalau disebut mad lazim, sepakat bahwa
bacaan itu tidak kurang panjangnya daripada 6 harokat. Maka menjaga panjang 6 harokat yang kita coba praktekkan nanti dalam bacaan Al-Quran, itu juga proses di dalam cara menjaga keutuhan bacaan Al-Quran. Mana yang paling sering kita coba baca praktekkan mad lazim itu, yaitu di dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang terakhir, waladdallin. Ya, itu. Maka menjaga keutuhan panjang do itu dengan 6 harokat, berarti juga menjaga keutuhan cara baca yang baik dalam Al-Quran. Maka kalau cuma baca 2 harokat saja, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya misal seperti itu, apakah mengubah makna arti? Memang tidak. Do-nya masih panjang, tapi menjaga bacaan yang baik dan benarnya itu yang tidak terjaga pada diri orang yang membacanya. Maka ketika mungkin orang mendengar, apalagi dia jadi imam, baik dalam sholat, juga dalam acara-acara yang lain yang berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah, orang yang memimpin ini akan menjadi salah satu faktor ikutan kepada makmum atau jamaah yang mengikuti. Apalagi kalau yang awam, kalau sering mendengar seperti itu, maka mereka akan ikut. Waladdallin, ya, ikut nggak? Ia akan ngikut gitu. Jadi apalagi yang dilihat adalah yang menjadi panutannya, maka itu akan jadi ikutan yang sangat kuat buat dirinya. Baik, nah itu sebagai contoh saja ya. Mad lazim seperti tadi, seperti bacaan surah Al-Fatihah yang tiap waktu kita baca dalam sholat yang 5 waktu ataupun dalam acara ataupun yang lainnya. Ya. Nah sekarang yang disebut mad farq atau mad farqi itu pun cara bacanya sama dengan pada proses bacaan seperti waladdallin. Nah pada waladdallin itu adalah proses mad ketemu dengan huruf yang bertasydid. Maka ketika ada huruf yang bertasydid, ada yang disebut dengan bacaan nabr. Nabr itu ada penekanan. Penekanannya waladdall. Nah, gitu tuh. Ada penekanan ya. Dol. Ya. Jadi jangan dialirin doang. Dolin. Ya. Maka itu tidak ada nabar. Maka begitu juga pada bacaan lafaz Allahu khairun di sini, maka A-nya dibaca 6 harokat. Sesudah dibaca 6 harokat, maka ada huruf yang bertasydid pada lam lafzul jalalah, pada lafaz Allah. Maka tekankan sedikit al, nah gitu. Kita baca Allah, Allahu. Nah, seperti itu. Baik, yang nanti kita coba baca dari qulil hamdulillahi. Ya. Maka perdengarkanlah cara baca dengan bacaan yang baik. Insya Allah akan terbiasa nanti dengan bacaan yang baik juga dengan bacaan-bacaan yang lain. Memang butuh kesabaran ya.
untuk menjaga harokat, menjaga gunnah. Nah, ini butuh kesabaran. Karena biasanya kita main bablas saja. Bablasnya kenapa? Kelancaran bacaannya. Kelancaran bacaannya gitu. Ya. Saking lancarnya semua daripada pembelajaran teori ilmu tajwid bablas. Hurufnya kadang nggak jelas. Bahkan ketika baca ya udah asal bablas saja ya. Nah, ini yang berbahaya. Baik, kita coba baca kembali di surah An-Naml ayat 59. Kita belajar mencoba mempraktekkan. Intinya di mad faraq ini bagaimana kita menjaga panjang pada ukuran 6 harokat pada hukum lazim. Mad pada bacaan A-nya. Terjadi badal ketemu mad badal terjadi ketemu dengan huruf yang bertasydid. Ingat ada naber, penekanan sedikit. Al. Nah, tekan di situ ya, naik sedikit penekanannya. Karena nanti ada contoh pada mad faraq yang tidak butuh penekanan. Silahkan yang mau coba baca. Silakan Ibu Hajah Dakhoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Dikasih wassalam. Empat. Iya, ada nyeletuk kan itu cuma 4 ya, cuma 4 harokat ya. Jadi kurang menahan panjangnya tadi itu. Haji Bu Haji ya. Jadi kategori panjangnya seukuran dengan tempo bacaan kita. Tadi kan rada lambat sedikit ya, berarti panjangnya juga rada lambat. Kemarin ukurannya semana sih? Baik, kalau kita ukuran teman 6-nya ya. 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6 diketukan maka baca tasdidnya al. Allahu ya, gitu. Maka itulah yang proses menahan 6 harokat atau menahan gunahnya yang kadang-kadang itu rada belum terbiasa sehingga bablas anginnya gitu. Coba Allahnya saja, wajib. Ya, tadi kurang panjang ya, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Dikoreksi Pak Ustaz. Iya, kalau berdasarkan tempo masih kurang panjang gitu ya. Kalau berdasarkan tempo masih kurang panjang ya. Hitungan satu ketuk lagi itu satu ketuk lagi. Tuk 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 tuk. Gitu. Ya, nggak apa-apa, nanti dipelajari, dibiasakan. Makanya proses cara baca itu adalah kalau kita disetorin dengan guru-guru kita baru ketahuan bacaannya. Udah beres apa masih butuh perbaikan gitu. Ketika sudah beres, alhamdulillah. Karena masing-masing orang baca dengan macam-macam tuh kalau guru ya, beda-beda metodenya.
Bahkan ada sebagian yang kalau mengambil sanad itu ada butuh proses, mereka harus baca dengan 5 orang guru. Dengan bacaan ada yang diacak. Dan prosesnya itu tidak boleh terjadi misalkan hitungan beberapa kali kesalahan. Maka kalau terjadi beberapa kali kesalahan maksimal, maka proses sanad dan ijazah itu tidak didapatkan. Ada yang sampai begitu. Sampai apa, dalam rangka apa? Menjaga betul-betul keutuhan dalam bacaan Al-Quran itu, baik di dalam riwayah maupun di royah, betul-betul terjaga. Ya kalau kita umumnya ini paling tidak ya bacaan yang sudah ada mungkin belasan puluhan tahun yang lalu bacanya begitu ya, saking kelancarannya. Nah ini pelan-pelan kita perbaiki, terutama perbedaan dalam bacaan panjang dan juga menahan gunnah juga masing-masing huruf, sifat dan lain sebagainya. Begitu Bu Haji. Ya silakan, ada lagi yang mau coba membaca? Saya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Bu Haji Umairah. Saya guru. Ala ibadihil ladzina astafa, itu naknya kemana tadi? Iya. Intinya ya tadi ya, penyesuaian dan pembiasaan ya, pembiasaan membaca panjangnya. Memang tidak diperiksa terlalu banyak dulu, karena kalau terasa terlalu banyak nanti mungkin ada yang mau baca kesempatan nggak dapat. Iya seperti itu. Nanti insya Allah untuk yang lain ya kita ada talaki bacaan dalam surah-surah pendek mulai dari juz 30 itu di hari Selasa sama Kamis. Cuman pada pertemuan yang lalu Selasa dan Kamis kami berhalangan, ya ada acara juga. Insya Allah pada Selasa yang akan datang itu mulai siang jam 1 pada zuhur belajar baca ya, terutama yang masih pembelajaran dasar, agar dari juz 30 dulu pembiasaan yang sering kita baca. Selanjutnya ya kita masuk pada bacaan-bacaan dengan bacaan yang panjang di juz-juz yang lain. Ya, terus dijaga keutuhan bacaan panjangnya. Begitu Haji Umairah. Iya. Saya kan. Iya, selanjutnya Ibu Haja Yuka. Iya, alhamdulillah. Ini orang-orang kaula muda ini semua nih yang lagi baca ini kaula muda. Wah, subhanallah yang masih terus semangat pengen belajar luar